Mari kita sambut firman Tuhan pada saat ini yang tertulis dalam Matius pasal ke-14 ayat yang ke-22 sampai ke-33. Saya akan membacakan buat kita semua. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sangkal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena hantu. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus meluruskan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pernah merasakan ketakutan di dalam kehidupan kita. Semua orang yang pernah hidup di dunia ini pernah mengalami sebuah yang namanya ketakutan. Ada yang takut mati. Ada yang takut biar mati? Ada yang biar mati di sana? Mana pasukan siap mati ini semua? Ada yang takut gagal. Ada yang takut turun rankingnya. Ada yang takut sama pacarnya. Ada yang takut sama bapaknya. Ada yang takut sama mamanya. Dan ada yang takut sama guru, tahu deh. Nah, biasanya mulai ke guru naik makol sohon, dengi, jangan biar nih siswa tuh hangi, kan? Tahu deh, tahu hian nih nasihat, sekian. Jadi memang ketakutan yang sering kita alami disebabkan oleh karena kita sering melihat dan ditakut-takuti. Ya, ditakut-takuti oleh zaman, ditakut-takuti oleh media sosial, ditakut-takuti oleh ajaran-ajaran. Nah, pada saat ini ada cerita dalam firman Tuhan ketika Yesus berjalan di atas air. Lalu pada malam hari, ketika mereka baru melayani, Yesus melayani memberi makan orang-orang banyak. Lalu mereka menyingkir dari tempat itu. Dan ketika malam, lalu terjadilah gelombang air yang besar. Dan lalu ketika itu, jam 3 malam, mereka melihat Tuhan Yesus. Jam 3 paginya, mereka melihat Tuhan Yesus berada di air, di atas air, berjalan. Lalu, apa yang terjadi, saudara-saudara? Lalu mereka melihat ada hantu, katanya kan? Hantu. Kenapa ajaran hantu sering melekat di dalam pikiran manusia? Ajaran hantu sering menganggap hantu selalu berkuasa dalam kehidupan manusia. Hantu selalu lebih hebat daripada yang diciptakan oleh Tuhan. Makanya godang joma gabi pengalaman hera begu. Gitu kan? Karena terlalu banyak dihantu-hantui. Dihantu-hantui ketakutan, dihantu-hantui oleh masa depan yang suram. Nah, ada membaca sebuah penelitian dari Harvard, dari John DeLope. Kalau menurutnya di zaman generasi kalian ini dinamakan generasi Z, ya kan? Kalau generasi Amang tahun 80-an sampai 90-an dinamakan generasi milenial, ya kan? Kalau bapak kepala sekolah kita, mungkin guru-guru seumurannya dinamakan generasi boomers. Anak-anak yang baru lahir saat ini dinamakan generasi alfa. Setiap generasi menurut zamannya punya ciri-ciri.
Kalau generasi sejaman kalian ini, ternyata hal yang paling banyak diteliti adalah tentang sebuah kekhawatiran. Hampir 56% menurut penelitian dari tahun 2007 sampai tahun 2017, ternyata banyak yang mengalami depresi berat. Ya, depresi berat karena apa? Itu dia manonaldung tamat. Aidong aku sudah mangarato, sonna maawanon, disuruh bapakku manom mangula, dan dipaloa saat perek siang hutawang. Nah ini sering menghantui. Jadi ketakutan orang, anak-anak SMA ketika mau keluar dari SMA ini tentang masa depan, ketakutannya. Kalau anak-anak kota tentang pekerjaannya. Nah, saat ini kita melihat ketakutan inilah yang sering menghantui yang kita rasakan, sehingga pada saat itu apa yang dikatakan oleh Petrus pada saat itu, ketika Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Lalu apa yang Petrus katakan? Datanglah, Petrus turun dan berjalan, karena Petrus mengatakan, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi suatu tekad yang kita mau pelajari dari firman Tuhan ini adalah berjalan di atas air, ini menunjukkan sebuah kehadiran Allah. Yesus juga yang adalah Allah kita, dia berjalan di atas air, menunjukkan eksistensi kehadiran Allah. Dia bisa melakukan banyak hal. Dia menguasai alam semesta. Dia menguasai hidup kita. Dia menguasai ketakutanmu. Dia menguasai semua yang ada di dalam otoritas di dalam hidup kita. Nah, inilah bentuk kehadiran Allah. Jadi karena itulah Petrus bertanya kepada Yesus, kalau engkau berkenan Tuhan, aku bisa berjalan di atas air, aku akan berjalan. Nah, lihat, ketika orang pertama percaya, kan Songoni dibilang kan, tiki membuat jamita, Songoni mah, oh luar biasa, ikon Songoni mah permulaku, semangat dong mulak siya nih. Tapi dong mulak kan siya gereja, dong mulak siya membuat hatanya di mata, ada terjadi. Didengarnya suara angin, lalu Petrus terjatuh. Dan ini, dia mendengarkan banyak suara dari iblis, lalu dia akan terjatuh. Dia banyak mengalami tekanan, lalu dia akan terjatuh. Inilah yang sering terjadi, kehadiran Tuhan hanya ketika didengar dari firman Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan pada saat ini, mari hadirkan kehadiran Tuhan di dalam hidupmu setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya. Malang ditiki hagogoto peho, ingok ma didongani Tuhan itu, ingok ma na jonjong do Tuhan. Makanya saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus naik ke sorga, ada satu hal yang menjadi sebuah penguatan bagi kita. Ternyata, aku akan menyertai engkau. Aku akan memberikan Roh Kudus kepada engkau. Ya, itu artinya apa? Yesus tidak pernah meninggalkan hidupmu. Kau yang meninggalkan Tuhan. Betul? Betul? Kita yang sering meninggalkan Tuhan, padahal Tuhan sudah datang. Tinggal kita minta, jika Tuhan berkenan, aku mau sekolah di sini. Jika Tuhan berkenan, ikon akpol manianau. Jika Tuhan berkenan, na ikon padita manianau. Jika Tuhan berkenan, na gawi guru manianau. Ingat, semua kehidupan kita boleh merencanakan, tetapi perkenanan Tuhanlah yang membuat kita menjadi sesuatu. Amin. Ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan sudah menunggu. Ya, tinggal kita, maukah kita meminta sama Tuhan? Maukah kita berkata kepada Tuhan, jika Tuhan berkenan, bukanlah kehendakmu, tapi kehendakmu lah yang jadi. Yang kedua, berjalan di atas air tadi menunjukkan kehadiran Allah. Yang kedua dikatakan firman Tuhan, berjalanlah di atas air juga, berarti itu menunjukkan fokuslah terhadap tujuan hidupmu bersama dengan Tuhan. Ketika Petrus tadi menyatakan dirinya ketika dia beriman pertama, lalu melihat goncangan kehidupan yang sangat tinggi, ay dia materbayan kami amang singkola, ay marbogos donat itu aku. Ay dia mamang terbaik kami neng malaka. Ay songonodo kedan ni na tuwe-tuwe. Kan?
Artinya apa? Kita selalu fokus pada kelemahan-kelemahan hidup kita. Nah, ini saya mau cerita ini. Kesaksian kan? Ayat tabu tuh kadang cerita natari di HKBP Gotikopo di perpisahan. Saya ini akan giku. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Ya, ketika meninggal bapak, saya pas umur seperti kalian SMA kelas 1. Meninggal bapak, lalu ada tetangga yang mengatakan, dan itu didengar oleh mama, dan mungkin boy de kebejol main, dan boy be hasea ya nakone, putus nama harapan nih, itak nih nama permuluan nih. Kita lihat apa yang terjadi Tuhan kata. Ketika itu mama nanya padaku, itu dia doh hodung tamat SMA. Lalu gue bilang, mak, nenggabi padita mau. Okay? I said dia no by not having to see amang. I gudang do having to see. Molo bagi saya jol mak. Jadi udah rumah tiki itu mak. Ma, ketika engkau mengkuliahkan anakmu di sekolah pendeta, ingatlah kau adalah seorang janda yang memberikan persembahan dari kekuranganmu. Lalu setelah itu, ku bilang inilah yang menjadi iman kita. Inilah yang menjadi sebuah kekuatan kita, mak. Menjadi menghidupi pengharapan di dalam Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara, kawan-kawan yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak lama, 1 tahun, 2 tahun kuliah, memang kami jual tanah dulu untuk sekolahkan ini, karena ada pemahaman, mau hasil anak siap kangen, indah, kebetulan anak siap kangen apa? Menguduk doa ke aha anggina. Itu pemahaman orang Batak, ya kan? Nah, lalu apa yang terjadi? 2 tahun, memang mau dong. Tiki mengajari sekolah minggu, wajari papungu-pungu mas sekolah minggu, mengajar les mau. Melompak mau si anak asrama lo mengajar ya kayak anak penon. Asadong menambahi uang buku. Apa yang terjadi? Ternyata mama yang bekerja ketika itu mencuci piring orang di catering. Kan? Mencuci piring orang di catering. 1 tahun, 2 tahun setelahnya di tingkat 3 semester 5, puji Tuhan, mama punya catering sendiri. Sampai sekarang isi nasional ada catering di Mama Andri Borohombing di Duri. Saudara-saudara yang kasih nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita membatasi Tuhan bekerja di hidup kita. Fokus saja dengan ketaatan hidupmu. Fokus saja dengan kerajinan dan ketaatan kau hadir di sekolah ini dengan mengikuti aturan. Fokus saja dengan cita-citamu dalam doa dan pengharapanmu sama Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dirimu. Fokuslah dengan mimpimu bersama dengan Tuhan. Amin. Itulah yang membuat kau bisa berhasil. Akhirnya, saudara-saudara, kami 4 marang-maranggi, semuanya kami sarjana. Adikku tamat dan bekerja di salah satu asuransi, si nomor 2 itu aku. Si nomor 3 baru pulang kerja dari perawat dari Jepang dan dipakai menjadi sebuah jadi direktur untuk pelatihan bahasa Jepang di Garut. Si nomor 4 baru selesai kuliahnya dari Angkatan Pelayaran di Cirebon. Lihatlah betapa luar biasanya Tuhan kita kalau kau mau berjalan dengan Tuhanmu. Berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus. Mintalah perkenanan Tuhan. Fokuslah, maka kau akan diberkati dalam hidupmu. Amin. Yang ketiga, berjalanlah di atas air itu berarti ketika Tuhan memanggil Petrus untuk berjalan, keluarlah dari perahumu. Keluarlah kau dari kenyamanan hidupmu. Molo salelengon, nyamak kau dibayar Tuhan, nyaman olah diperlengkapi ngulung, sonari keluarlah. Jangan biasakan generasi muda itu nyaman dari hidupnya. Kalau orang biasa tidak nyaman dari hidupnya, dia akan berpikir keras. Hidup baik godang halak batak nah berhasil di kota-kota besar, karena dia merasa hidupnya tidak nyaman tinggal di kota ini untuk meningkatkan hidupnya. Alai molodung hasea ibana, dung keluar ibana siang parahuna, ingoton nama bona pasogina. Itu teh, ingoton nama parahuna ya. Ingoton nama sikolana, ingoton nama keguruna, ingoton nama Tuhan natutong masuk-masuk goluna. Ya kan? Saat ini kita diajak keluarlah dari zona nyamanmu.
Keluarlah dari perahumu, keluarlah dan merdekalah kamu seperti kurikulum merdeka saat ini. Tidak ada lagi pendidikan yang membelenggu dirimu terus berada di dalam perahu, tapi merdekalah untuk mau belajar sendiri. Dan ikut saya disiguri ku marsiajar. Mana di dia pehita terus naikon marsiajar. Gitu. Mana di dia pehamu boy mau lakka, mana sama dia jual mawartan, oh sono do HP baik. Oh, ikut benok kumasono. Belajarlah dari setiap proses kehidupanmu. Keluarlah dari kebodohanmu. Keluarlah dari kemiskinan kita. Keluarlah dari sudut pandang kita yang membuat kita ketakutan. Karena keluarlah kita dari ketakutan kehidupan kita. Karena Tuhan sudah menantimu di depan. Ya, menantimu dan mendukung naik mati hodal. Kan? Gurang menanti Tuhan dewe nama patito yang mati nama nerana kadang. Tetapi Tuhan menantikanmu untuk menjadi orang-orang yang bisa berbakti dan menjadi garanda terang bagi sekitarmu. Tuhan memberkati kita. Tetap semangat dia kanggiku di hita sudi jami tahun gabe jami tanah marparbuno. Jangan pernah kau dibayang-bayangi oleh ketakutan hidup. Kita coba cabut firman Tuhan dulu dari Kidung Jemaat, tenanglah kini hatiku. Kita nyanyikan setengah suara aja ya. Boleh kita tutup mata, silakan kalau kita mau angkat tangan kita untuk Tuhan, silakan ya. Dan ada mak ni do lapat kita dihaga video do dan boleh angkat tangan kan? Oke. Rasakanlah supaya kau mengalami ketenangan di dalam hatimu. Supaya kau bisa keluar dari perahumu. Mari saya mengajak kita boleh berdoa masing-masing sambil menyanyikan lagu ini setengah suara. Silakan ambil sikap berdoa untuk merenungkan firman ini dalam hidupmu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di saat ada kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sampai diiringi musik kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini ya Allah, Engkau memberikan ketenangan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, yang selama ini kami berada dalam ketakutan, kami berada dalam perahu selalu, yang hidup dalam zona nyaman dalam aktivitas kami. Kami penuh dengan ketakutan di dalam perahu ini Tuhan. Tetapi Engkau mengajarkan kami untuk melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Apapun tantangan dalam kehidupan kami, apapun saat ini kesulitan dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya jika Engkau berkenan, kami akan terus melangkah bersama dengan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan, perkenanan Tuhan terus hadir menyertai kami dalam ketaatan kami, dalam fokusan kami terhadap-Mu Tuhan, dalam kefokusan kami, dalam studi kami, supaya kami menjadi anak yang berhasil. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dan membawa kami Tuhan keberhasilan bersama dengan Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau berdoa untuk setiap orang tua kami. Kami percaya Tuhan, biarlah perkenanan Tuhan terus hadir menyertai orang tua kami, sehingga apa yang kami peroleh pada saat ini Tuhan
bukanlah dari dona nyaman kami, tetapi oleh karena kepercayaan kami keluar dari ketakutan kehidupan kami saat ini. Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan memberkati guru-guru kami Tuhan, supaya sekolah ini tidak hidup dalam perahu ini saja, tetapi terus berinovasi keluar bersama dengan Tuhan untuk memperbarui sesuai dengan zaman Tuhan, di waktunya Tuhan. Bapak juga kami berdoa pada saat ini Tuhan, buat pemerintah kami, dari tingkat pusat, dari provinsi, dari bupati kami, kabupaten kami, dan kecamatan kami. Kami percaya Tuhan pada saat ini melalui pemerintah kami, melalui dinas pendidikan Tuhan, semakin banyak inovasi-inovasi baru yang membuat siswa-siswa di sini Tuhan menjadi diperbarui dan bisa berdaya guna menjadi anak-anak yang Tuhan harapkan bagi bangsa ini, harapkan Tuhan ke depannya. Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan Engkau mau kami keluar dari ketakutan kami, keluar dari masalah kami untuk tetap berpengharapan di dalam-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku lagu nomor 99, Di Dalam Yesus Tanah Dohot Laut, ayat 1 sampai seterusnya, sambil mengumpulkan